lagi duduk sambil main game, nggak lama ada anak kecil lewat di samping gua nggak tanya, gua nggak apain, gua diamin aja ya. Nah pas itu dia balik lagi, pas dia balik dia nanya senter ke gua. Kata dia, bang punya senter enggak, kata dia. Oke. Kata gua punya. Buat apa emang? Bisa anterin saya pulang enggak, kata dia. Malam guys, kembali lagi bersama gue Iman dan selamat datang di Lingkaran Hening. Baik teman-teman semuanya, pada malam ini kita seperti biasa sudah kedatangan narasumber, di mana narasumber ini punya satu pengalaman horornya ketika dia sedang bekerja di daerah kota Tangerang. Narasumbernya sudah ada di samping gua, mari kita kenalan langsung. Ul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih puasanya, lancar? Alhamdulillah. Jebol udah? Banyak. Katanya lu punya pengalaman horor ketika lu kerja di proyek ya di daerah kota Tangerang. Ya, gua ada kisah pengalaman horor gua lah sedikit. Di daerah kota Tangerang itu ya? Ya, di Tangerang. Oke lah, sebelum kita mulai, buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe biar gue lebih semangat lagi mendatangkan narasumber yang lebih horor lagi. Baik teman-teman semuanya, baik langsung aja kita saksikan ceritanya di Keheningan Malam. Jadi ceritanya itu di tahun 2024. Gua kerja di proyek buat urukan badan jalan ya. Gua diajak kerja sama saudara gua di situ. Gua di situ jadi tukang karcis, buat ngebagi karcis buat supir lah istilahnya. Oke. Gua di situ kerja malam kan. Nah singkat cerita, gua lagi pas kerja malam sekitar berapa bulan pas kerja di situlah. Gua lagi duduk sendiri di belakang, lagi main game tuh. Sambil main game gua Sambil nunggu mobil juga ya, sambil nunggu mobil karena posisinya mobil belum ada yang datang lah istilahnya. Lagi duduk sambil main game, nggak lama ada anak kecil lewat di samping gua nggak tanya, gua nggak apain, gua diamin aja ya. Nah pas itu dia balik lagi. Pas dia balik dia nanya senter ke gua. Kata dia, bang punya senter enggak, kata dia. Oke. Kata gua punya. Buat apa emang? Bisa anterin saya pulang enggak, kata dia. Kemana, kata gua gitu. Dia sih nggak bilang alamatnya, cuma dia nunjuk ke sono, kata dia. Arah pulang dia. Ya, arah pulang tempat dia mungkin. Pas gua lihat arah tujukan dia, emang tempatnya agak gelap lah, emang perkampungan juga ya. Nah nggak lama pas posisi begitu, gua belum nganterin dia pulang, ada mobil datang. Pas ada mobil datang, kata gua gini, ya udah bentar dulu, gua parkirin mobil dulu bentar, kata gua kan gitu. Dia nggak jawab, nggak apa tuh. Ya udah gua tinggal parkirin mobil. Pas gue parkirin mobilnya nggak lama lah, sekitar 2 menitan paling intinya lah. Masih tiket doang kan ya? Iya, masih tiket doang. Nah pas begitu gua senterin lagi tuh anak udah nggak ada. Gua cari dulu kan, udah lama. Gua nanya ke supir, kata gua gini, bang ngeliat anak kecil yang tadi sama saya nggak, kata gua. Anak kecil, kata ke supir. Lu dari tadi sendiri, kata supir. Nah pas dia ngomong begitu gua agak diem juga tuh. Gua nggak jawab, gua nggak apa, gua balik lagi ke tempat tadi yang bocah. Gua senterin ke sono sini nggak ada juga. Sampai gua parahin lagi itu supir sama gua. Bang, serius nggak ngeliat yang bocah tadi sama saya, kata dia. Demi Allah lu dari tadi sendiri, kata dia. Oke. Nah pas posisi begitu, ya bohong aja kalau gua nggak ngerasa di hati mah, bohong aja kalau gua nggak ngerasa takut mah. Ya cuma gua pikir
mumpung masih ada supir lah pikiran gua bawa enjoy aja dulu kata gua. Emang tempat itu pengurukan itu apakah sawah atau ke apa? Ya, pengurukan itu emang bekas kebun sama sawah juga. Jadi emang sengaja diuruk buat badan jalan. Badan jalan. Iya. Nah, jadi pas posisi supir ngomong begitu, gua jujur aja rasa takut mah pasti ada. Karena gue juga belum tahu itu apa istilahnya. Itu jam berapa Ul? Itu kalau nggak salah sekitar jam 1:30-an lah. Waktu dicurigain juga itu anak kecil tuh. Iya. Jam segitu masih belum tidur. Iya, cuma karena gue nggak mikir macem-macem, mungkin karena gue lagi main game kali. Nah pas posisi begitu, supir udah kan, karena dia udah bongkar, udah dapat karcis juga dari gue, dia pulang. Posisi mobilnya belum jauh, mobilnya mogok man. Gitu. Posisinya mobil mogok, dia balik lagi ke gua. Kata dia gini, ini anak kecil yang tadi lu bilang ikut gua kali, kata dia. Lah, emang apa? Oh no, mobil gua nggak hidup-hidup, kata dia. Nggak hidup kenapa, kata gua. Justru pas dari sini gua juga mobil nggak hidup-hidup, oh no, kata dia. Ya udah dari situ kan, gua juga agak bingung kan. Kok bisa begitu, kata gua. Bisa pas banget gitu ya? Iya, bisa pas banget. Entah dia nganggap kayak bapaknya atau gimana kali. Nah pas itu kejadian itu pulang ada kejadian apa lagi? Nah singkat cerita kan namanya kerja malam pasti balik pagi kan. Iya. Balik tuh pagi ya sekitar jam 7 jam 8-an lah. Makan dulu kan, ngopi ngerokok lah, ngomong ininya mah. Balik jam berapa itu? Sekitar jam 7 jam 8-an lah. Iya. Dia sip-sipan atau gimana? Iya, dia sip-sipan. Emang lagi itu jatuhnya lagi sip malam? Ya, emang lagi posisi kerja malam. Jadi pas pulang pagi itu gua ya makan dulu lah, ngopi, habis itu gak lama gua tidur. Nah pas posisi tidur itu gua kayak entah ngimpi, entah direp-rep lah. Gua juga kurang begitu paham lah, didatangin lagi sama anak kecil itu. Ya dia juga hampir sama kayak pas malaman gua temuin lah. Sosoknya sama. Dia juga hampir sama kayak malamnya gue temuin lah, minta anterin pulang. Dari situ dari itu gue kayak kebangun gitulah, kepikiran. Nah singkat cerita, gue nyari tahu dah tuh tentang itu ke orang-orang wilayah. Akamsi. Ya. Nah kayak orang wilayah, ke operator, sama ke ceker-ceker lain istilahnya. Emang katanya lebih sering sih operator yang lebih sering dinampakin. Anak kecil juga? Iya, anak kecil juga. Kadang-kadang ada, ya itulah kayak kuntilanak. Kadang-kadang. Cukup serem juga tempatnya udah. Ya mungkin kalau buat ini ya lumayan juga. Tapi dia maksudnya ngeganggunya langsung nampakin dengan wujud yang bagus atau yang jelek gitu? Kalau buat wujud sih biasa-biasa aja, cuma mungkin kalau diperhatiin mungkin entah agak pucet apa gimana, karena kan posisinya juga malam gitu. Cuma sih emang dari intinya sih enggak ngeganggu, cuma mungkin sekedar nyapa apa ini, memperkenalkan diri. Iya, mungkin kalau bahasa ininya itulah, ini daerah gua lah apa gimana gitu. Nah, pas lu nyari tahu ke Akamsi itu apa? Ada kejadian apakah sebelum itu di pengurukan? Kalau dari pas kejadian sebelum pengurukan itu sih belum tahu juga ya. Soalnya emang tadinya kan itu bekas sawah sama bekas kebun. Oh, kebun sama sawah. Iya. Dulunya itu bekas apa sih kurang tahu, cuma kata orang wilayah situ sih sebenarnya bukan sosok itu yang pernah nampakin mah kalau dulu yang sering nampakin itu ular katanya.
Cuma kalau pas gua ngalamin nih sama orang-orang proyek nih ya, itu dari sosok putih sama dia itu bocah itu yang sering nongol ya. Bukan gua doang sih, pas gua cerita begitu, ternyata bukan gua doang yang sering lihat tuh bocah. Dari operator sama dari ya operator lah istilahnya paling Pernah sering nemuin lihat juga berarti ya? Iya, yang paling sering dinampakin itu operator. Cuma emang nggak ganggu. Jadi kalau kayak ini mah memperkenalkan diri lah. Memang banyak karyawan di situ. Ya kalau buat yang di situ doang sih cuma sekitar 8 orang doang. Termasuk lu juga. Termasuk gua. Selama gua shift malam di situ sih sama orang wilayah disuruh hati-hati katanya. Nah pasti itu udah nggak jadi kerjaan apa lagi? Nah pas singkat cerita pas gua nanya-nanya kayak gitu sih, alhamdulillah sampai sekarang gua belum nemuin lagi. Belum nemuin lagi Ya, alhamdulillahnya itu. Memang juga dia mengganggunya juga dengan wujud yang bagus, tidak yang Iya, bagus gitu. ya, nakutin lah istilahnya. Cuma yang bikin gua jadi penasaran kalau sampai gua nganterin dia pulang itu gimana? Iya. Dan pulangnya juga kemana? Nah gitu ya? itu. Iya. Berarti itu kejadian 2024. Ya 2024 baru tahun kemarin. Dan mungkin bulan 10 atau bulan 11 lah. Berarti baru kemarin tuh kejadian. Iya belum lama karena emang proyeknya juga kan belum lama. Dan sekarang juga masih aktif juga kerja di situ. Masih alhamdulillah masih aktif. Oke, baik teman-teman semuanya, yang terima kasih ya sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan cerita ini menarik untuk teman-teman tonton. Dan gue juga bilang kepada teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar gue lebih berkembang lagi dan bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang lebih horor lagi. Baik, itu aja mungkin yang bisa gua sampaikan pada malam hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan buat teman-teman semuanya yang tahun ini mudik, hati-hati di jalan dan jangan bawa teman-temannya ke kota Tangerang. Sudah supok men. Oke, mungkin itu aja. Gue ucapkan terima kasih. Gue Iman Lingkaran dan Maul pamit undur diri. Bye.